Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini masih tentang kisah-kisah terdahulu. Ceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian kaumnya Nabi Saleh, bahkan orang-orang setelah mereka. Ketika mereka didakwakan kepada mereka tentang tauhid, maka mereka menolak. Bukan cuma menolak, bahkan mereka menantang. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang datang itu yang membawanya adalah manusia biasa. Bagaimana orang-orang atau utusan Allah menjawab itu? Qalat lahum rusuluhum, berkata pada rasul yang diutus kepada mereka, in di sini artinya tidak, nahnu illa basyarum mislukum. Artinya memang kami ini manusia seperti kalian. Artinya tidaklah kami kecuali manusia seperti kalian, kama qultum, sebagaimana kalian ucapkan. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Tapi kan Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bin nubuwati, berupa kenabian. Wa ma kana ay ma yanbaghi, ya tidaklah pantas lana bagi kami an na'tiyakum bisultan, mendatangkan kepada kalian bukti atau sultan illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ya, ini kadang kita ketika mendakwakan tauhid kita dipaksa untuk mendatangkan bukti. Ya, dan dengan bahasa-bahasa mereka. Ya. Misalnya, ya, boleh kok gak magi masuk tamat neraka, boleh kok di neraka. Ya, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi kemudian kalau kita menghadapi seperti itu, kalau memang tidak ada dalil, jangan paksakan. Jangan paksakan untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak ada sultannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bi amrihi, dengan perintahnya, li annana abidun marbubun, karena ini kita juga itu hanya hamba yang diciptakan, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan seperti ini yang disampaikan oleh Allah, seperti itu. Masuk semua hal-hal yang berkaitan dengan agama dalam hal ini. Kalau ada orang bertanya misalnya, kenapa sholat duhur 4 rakaat, kenapa ini sekian rakaat? Tanya saja, bilang seperti ini yang diterangkan atau disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab memang terkadang di lapangan kita akan dipaksa untuk menjelaskan, untuk kemudian bisa masuk akal kepada mereka. Tapi kan tidak semua sesuatu itu bisa masuk akal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ay yasiqu bihi. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman, artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Sudah, kita berdakwah kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang terbaik lalu kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan sesuatu yang melampaui dari apa yang Allah perintahkan atau keterangan dari apa yang Allah sampaikan atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu melakukan itu. Bahkan tidak boleh melakukannya. Wa ma lana, tidak ada bagi kami. Allah di sini alifnya hamzahnya itu harusnya keluar ya. Itu dalam kurun dikasih pindah, itu dihapus baru dikasih pindah. Bahwa la, tidak, natawakkal 'ala Allah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Ai la mani 'alana min dzalika. Tidak ada yang menghalangi kita untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah. Wa qad hadana subulana. Kita tahu kan, kita rasa kebenaran. Terkadang kebenaran itu tidak bisa kita jelaskan. Kenapa kita mau bergeser? Nah, kita sudah rasa itu hidayah. Allah telah memberikan kepada kita petunjuk itu. Wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Kami harus bersabar terhadap apa yang kalian ganggukan kepada kami. Ai ala adzakum, terhadap gangguan kalian.
Orang yang berdakwah harus bersabar. Makanya kita ambil pelajaran terhadap para nabi atau rasul terdahulu bagaimana mereka menghadapi kaumnya. Ya, mereka rasul, sedangkan kita ini bukan rasul. Jadi sangat wajar ketika kita berdakwah lalu kemudian ada penolakan atau ada tindakan terhadap dakwah kita. Kita harus bersiap. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Wanasbiranna ala ma adzaitumuna. Dan kita harus bersabar terhadap apa yang kalian siksakan ya kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Kemudian itu lanjutan ayatnya. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim. Coba perhatikan orang-orang yang penentang tauhid. Dan berkata orang-orang kafir kepada orang rasul mereka. Kalau kita ustadznya ini. Ya, orang-orang yang bawakan kebenaran. Lanukhrijannakum min ardina. Kami akan usir kalian dari kampung kami. Pas suku itu kampung. Ya. Aw la ta'udunna. Atau kalian kembali la tasirunna fi millatina, bergabung lagi sama kami. Dinina, agama kami. Kau mau keluar atau ikut sama kami. Ya. Dan ini dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah terusir dari kampungnya. Pilihannya keluar dari Mekah atau mengikuti mereka. Fauha ilaihim rabbuhum. Lalu kemudian Allah memberikan ketenangan. Artinya kita tidak perlu kita membinasakan mereka. Allah kemudian mewahyukan kepada Rasul, ya, ilaihim rabbuhum, Rabb mereka, lanuhlikanna zalimin al-kafirin. Kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Ini ancaman, hati-hati. Jadi, kalau ada tindakan seperti ini terhadap dakwah tauhid, hati-hati kampung itu. Hati-hati tempat itu. Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan murka dan memberikan kebinasaan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Walanuskinannakumul arda. Tenang, orang-orang yang mendakwakan tauhid, serahkan urusanmu kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kalian kan sangat merindukan negeri yang orang-orang itu bertauhid di atas agama yang benar, melakukan syariat-syariat Allah. Sungguh kami akan menempatkan kalian al-arda ardahum. Kami akan ganti mereka dengan kalian. Min ba'dihim, setelah mereka, ba'da halakihim, setelah mereka binasa. Dzalika, ya. Min ba'dihim, min ba'di dzalika an-nasr wa iras al-ard. Yaitu pertolongan dan mewariskan bumi. Allah kan yang memiliki bumi ini. Allah yang mewariskan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Dzalika, yang demikian itu, an-nasru irasul ard liman khafa maqami, yaitu siapa yang khafa maqami, yang takut terhadap maqami, maqam keagungan. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, dan takut akan ancaman. Ay maqamahu baina yadayya wa khafa wa'id bil adabi, ya, takut terhadap ancaman azab. Jadi orang yang Allah akan wariskan bumi ini kepadanya, yaitu orang-orang yang takut, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak usah khawatir, ini sudah janji Allah. Selama kita di atas at-ta'ah, di atas tauhid dan di atas ketaatan. Kita khawatirkan bahwa kita akan diusir. Semakin kita khawatir itu, semakin kita kuatkan diri kita bahwa justru Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Justru Allah akan membinasakan orang-orang yang menentang tauhid. Wastaftahu, istansara rusulu billahi. Lalu kemudian minta tolonglah
para rasul itu kepada Allah ala qaumihim, atas gangguan kaumnya. Wa khaba, yaitu khasira, rugi, kullu jabbarin, semua orang yang sombong terhadap dakwah, terhadap kebenaran, an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, anid, ay mu'anidin lil haqq, yang menentang kebenaran. Ya, rugilah semua mereka itu. Min waraihi ay amamihi, ya. Di belakang mereka, artinya di depan mereka. Jahannam, ada neraka Jahannam, yadkhuluha, dia akan memasukinya, wa yusqa fiha, dan dia akan diberi minum di dalam neraka itu, mimma'in sadid, dari air sadid. Sadid itu huwa ma yasilu min jawfi ahli nar, yaitu apa yang mengalir, ya, min jawfi ahli nari, dari dalam tubuhnya penghuni neraka itu, mukhtalitan bil kaihi, yang bercampur dengan nanah dan darah. Itulah yang menjadi minuman. Minuman bagi orang-orang penghuni neraka. Campur keringat, campur dengan nanah, campur dengan darah. Ya, kotoran, jauf. Jauf itu lubang, ya. Sesuatu yang keluar dari lubang manusia, apakah mulutnya kah, atau apa saja yang bisa keluar, ataukah kemaluannya, ataukah ya, lubang belakang, itu kemudian bercampur dengan nanah dan darah. Itulah sadid. Akan diminumkan dengan yatajarra'uhu yabtali'uhu marratan ba'da marra bimararatihi. Dia akan meneguknya itu. Purusi nanu sih, ya, purusi natuang. Dia antara mau dengan tidak, dan dia harus minum. Wala yakadu yusighuhu yazdariduhu likubhihi wa karahati. Hampir saja dia tidak bisa menelan itu, ya, karena busuknya. Wa ya'tihil mautu, lalu datanglah kematian. Yang dimaksud di sini adalah asbabuhu, sebab-sebab kematian, siksaan yang harusnya dia mati. Al-muqtadiya lahu, yang menghendaki dia seharusnya mati, min anwa'il adzabi, dari berbagai macam azab. Jadi siksaan itu datang, harusnya dia mati, tapi dia tidak mati. Kullama nadijat juluduhum, setiap hancur kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kami ganti dengan kulit yang baru supaya dia semakin merasakan siksaan. Harusnya dia mati, dibakar. Harus dia mati, tapi dia tidak mati. Dia rasakan itu, begitu menderitanya. Min kulli makan, dari setiap tempat, wa ma huwa bimayyitin, tapi tidak mati-mati. Wa min waraihi ba'da dzalikal adzab, dan setelah azab itu, adzabun ghaliz, masih ada siksaan yang lebih berat lagi, qawiyun. Ya, wa min waraihi adzabun ghalizun qawiyun muttasil, berat dan terus menerus, tidak putus-putus. Bilang istirahat dulu, tidak ada. Ini balasan orang-orang yang kafir, yang menentang kebenaran, yang menentang dakwah tauhid. Masalu, sifatu, sifatnya, perumpamaannya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, yaitu ini mubtada, wa yubdalu minhu, dan dibadalkan dengan kata a'maluhum, amal-amal mereka, perumpamaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, perumpamaan amal-amal mereka yang saleh, kasilatin, seperti silaturahimnya, seperti sedekahnya, fi adamil intifa'i biha, artinya sesuatu yang dia tidak bermanfaat dengannya. Karamadin, seperti abu. Ishtaddat bihir rihu, sangat kuat angin meniupnya. Fi yaumin asifin, pada hari yang sangat kencang angin bertiup. Syadidi hububir rihi, sangat kencang tiupan angin. Faja'alathu haba'an mansura, maka jadilah debu yang berterbangan, la yaqdiru alaihi, dia tidak sanggup untuk menahannya. Jadi di sini karamadin ishtaddat bihir rih, ya, ishtaddat bihir rih beda dengan ishtaddat alaihi rih. Ishtaddat alaihi rih, misalnya ini debu, ada angin, dia tiup bagian atasnya, tapi masih ada yang tersisa. Kalau ishtaddat bihir rih, habis tersisa, habis, tidak ada tersisa. Amalnya itu habis, tidak ada tersisa sedikit pun. Sama kalau misalnya ini pohon, ishtaddat bihir rih, ini pohonnya terbang.
Tapi istaddat alaihi rih, ditiup paling goyang, walaupun keras apa, tapi istaddat dibawa terbang. Seperti itu perumpamaannya amal-amal kebaikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak ada yang tersisa dari kebaikannya. La yaqdiruna, ay al-kuffaru, orang-orang kafir itu tidak akan mampu mimma kasabu, untuk mendapatkan apa yang telah mereka amilu fid dunya, yang mereka lakukan di dunia, ala syai'in, sedikit pun, ay la yajiduna lahu thawaban, mereka tidak akan mendapati pahalanya sedikit pun, li adami syartihi, karena tidak sesuai dengan syaratnya. Syarat untuk diterima dan mengambil manfaat dari amal itu adalah tauhid, akidah. Kemudian beramal di atas kebenaran atau beribadah sesuai dengan petunjuk. Syaratnya dia tidak lakukan, beramal tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan itu. Kemudian beramal tidak sesuai dengan petunjuk, dia tidak akan mendapatkan. Dia rugi, habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya, tidak akan ada yang dia dapatkan dari apa yang dia usahakan. Dzalika huwad dalal, itulah kebinasaan, itulah kesesatan. Dzalika huwad dalal, itulah kesesatan al-ba'id, yang jauh. Itulah kesesatan yang jauh. Betul-betul sesat karena dia melakukan dan dia tidak mendapatkan apapun yang pernah dia lakukan. Dia menyangka bahwa mereka akan mendapatkan, padahal tidak. Alam tara, lalu kemudian tidakkah engkau melihat, tanzur ya mukhatabu, istifham takrir, annallaha khalaqas samawati wal ard, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Muta'alliq bi khalaq, bil haq ini muta'alliq dengan kata khalaq. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas, kalau Allah mau, Allah akan menghilangkan kalian. Ayat ini bercerita tentang bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diingatkan lagi, ingat baik-baik bahwa kamu itu ada harta, kamu itu sehat, ada jabatan. Ingat, Allah kalau mau hilang semua itu. Iyasha yudhibukum, kalau Allah mau, Allah menghilangkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid badlakum, dan akan mendatangkan ciptaan yang lain pengganti kalian. Jangan merasa sombong. Kalau Allah mau, kamu akan hilang tanpa tersisa sedikit pun. Tidak ada jejak. Tidak akan ada orang yang pernah mengingat-ingat. Tidak ada pun sedikit pun, tidak ada. Hati-hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka semuanya akan lenyap. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'azizin ay syadidin, dan itu tidak susah bagi Allah. Tidak susah bagi Allah. Awalnya tidak ada, lalu ada, untuk kemudian mengembalikan menjadi tidak ada, itu mudah. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Wa barazu ay al-khalaiqu, dan mereka bermunculan al-khalaiqu, yaitu makhluk, wa ta'biru fihi wa fima ba'dahu bil madi litahaqquqi wuqu'ihi. Ini menggunakan fi'il madis, memang karena itu terjadi, untuk menggambarkan bahwa benar-benar itu akan terjadi. Lillahi, dan mereka berkumpul menghadap Allah jami'an seluruhnya. Faqalat du'afa'u ay al-atba'u, berkatalah orang-orang yang lemah, yang dimaksud lemah ini pengikut, karena orang pengikut itu orang lemah. Lilladzina istakbaru al-matbu'ina, kepada orang-orang yang sombong, yaitu yang diikuti. Apa yang mereka katakan? Inna kunna lakum taba'a, kami dulu pengikut kalian. Jam'u tabi'. Fahal antum mugnuna, apakah kalian mampu dafi'una, untuk membela anna dari kami, min azabin min syai', min azabillahi min syai', dari siksaan Allah sedikit pun. Min al-ula itu litabyin, dan as-saniyah litab'id. Qalu, mereka berkata, orang-orang yang diikuti, atau mungkin syaitan ini, iblis, syaitan Lau hadanallahu lahadainakum, seandainya Allah kasih petunjuk kepada kami, kami akan memberikan petunjuk kepada kalian. La da'aunakum ilal huda, kami akan panggil kalian kepada petunjuk itu. Sekarang begini saja. Sawa'un alaina, sama saja. Ajazi'na am sabarna, rampa atau mau sabar. Malana mim mahis, tidak ada tempat mau lari kemana. Sudah terlanjur semua.
Di dunia kita beramal, di akhirat tempatnya hisab. Kalau mau beramal sekarang waktunya di dunia. Ya, kalau di akhirat itu tidak ada lagi. Tidak ada tempat lari. Tidak ada malja. Kullama aradu an yakhruju fiha u'idu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Tidak bisa keluar. Wa qala asy-syaitanu, dan syaitan berkata, yaitu iblis, lamma qudiyal amru, ketika urusan selesai, yaitu telah diputuskan, wa udkhila ahlul jannatil jannah, penghuni surga masuk ke surga, wa ahlun narin nar, penghuni neraka masuk neraka, wajtama'u alaihi, dan berkumpul kepada iblis itu. Penghuni neraka ini kumpul sama iblis. Kemudian iblis berkata, ini khutbahnya, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ingat wahai manusia, Allah akan janji kepada kalian dengan janji yang benar, bil ba'si wal jazai, dengan bahwa akan ada hari kebangkitan, kalian akan dibalas begini, akan ada akhirat, akan ada surga dan neraka. Wa wa'adtukum, dan saya juga janji kepada kalian, annahu ghairu kainin, bahwa itu tidak ada. Ya, fa akhlaftukum, tapi saya sekarang tidak bisa memenuhi janji saya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, dulu saya sebenarnya tidak punya kuasa untuk memaksamu. Syaitan tidak ada kuasanya sama kita. Ya, sultan, min sultan kuwatin wa kudratin, kekuatan dan kemampuan, ukhirukum, yang kemudian membuat saya memaksa kalian untuk mengikuti saya. Illa, kecuali, lakin, akan tetapi, anda autukum, saya panggil kalian dulu. Fastajabtum li, tahu-tahunya kamu memenuhi panggilan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, sekarang jangan sesali saya, sesali diri kalian. Saya kan cuma panggil, kamu ikuti. Saya tidak memaksa, saya tidak penjara kamu di dunia. Saya tidak paksa kamu. Ya. Saya tidak berbuat apa-apa, saya cuma bisik-bisik saja. Tapi kamu ikuti, sekarang jangan sesali saya, sesali diri. Ini syaitan ini, tahu memang nanti kita dengar ini. Semoga kita tidak dengar khutbah ini. Semoga kita tidak dengarkan perkataan iblis ini. Ala ijabati, karena kalian memenuhi panggilanku. Ma ana bimusrikhikum, maka ni makukui, saya tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, lebih-lebih kalian tidak bisa tolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni, dulu sebenarnya saya sudah mengingkari terhadap apa yang kalian sekutukan. Saya tahu bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Menyekutukan saya dengan Allah. Min qabl fid dunya, dulu di dunia. Inna zalimina, yaitu orang-orang zalim, yaitu orang kafir, lahum adabun alimun mu'limun, azab yang pedih, yang begitu menyakitkan. Ini balasan orang-orang yang menentang dakwah, ya, yang kafir, yang musyrik. Belum 20:15 ya. Wa udkhilal ladzina amanu, dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amilus salihat, jannatin, ke dalam surga-surga. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, bahkan beruang-ruangan. Ghuraf, ada kamar-kamarnya. Dan surga yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Min tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini beda suasananya nih. Tadi itu suasananya menegangkan, sekarang ya, berikan perbandingan. Ini diantara metode dakwah ya. Artinya nanti dia lihat mau masuk neraka atau mau masuk surga. Kenalkan saja ini neraka, kenalkan ini surga. Di mana nanti dia rindu, ya terserah dia. Cuma masalahnya memang kita tidak memperkenalkan apa itu surga dan neraka. Ditakut-takuti saja, tapi mereka tidak takut, tidak tahu apa itu neraka, apa itu surga. Tidak ada kerinduan karena mereka tidak kenal. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai di surga, ada sungai madu, ada sungai susu, ya, ada sungai khamar. Khalidina, ya, mereka kekal. Mereka kekal. Fiha, di dalamnya, biidni rabbihim, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyyatuhum min fiha minal malaika, dan penghormatan dari malaikat, wa fima bainahum, dan di antara mereka, yaitu salam. Ya, salam. Assalamualaikum. Keselamatan. Doa. Alam tara, tidakkah engkau melihat, tanzur,
Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Apa itu perumpamaannya? Dibadalkan dengan kalimatan thayyibatan. Apa itu yang dimaksud kalimat thayyibah? Yaitu la ilaha illallah, tauhid. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon thayyibah, yaitu nakhlah. Ya, kurma, asluha thabit, akarnya tertancap, wa far'uha fil ardi, di tanah, wa far'uha ay gusnuha, yaitu dahannya menjulang tinggi ke langit, fis sama. Tu'ti, yaitu tu'ti ukulaha. Ya. Artinya akan selalu datang buahnya, akan selalu berbuah, tamaraha, buahnya, kullahinin biidni rabbiha, setiap waktu dengan izin Allah, biiradatihi kadzalika. Artinya tidak kenal musim itu. Ya. Kadzalika, begitu pula kalimatul iman, kalimat iman sabitah, ya, sabitatun fi qalbil mu'mini, yang tertancap dalam hati orang beriman, wa amaluhu, sedangkan amalnya yas'adu ilas sama, itu menuju ke langit, senantiasa dilaporkan oleh malaikat. Wa yanaluhu, ya, barakatahu wa sawab, dia selalu akan mendapatkan keberkahan dan pahalanya kulla waktin, setiap waktu. Ini perumpamaan kalimat tauhid ini. Perumpamaan orang-orang yang baik akidahnya dan baik amalnya, selalu dia akan rasakan manfaat dari tauhid dan amalnya tersebut. Tidak pandang waktu. Dikasih musibah, dia bersabar. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Tidak ada waktunya. Bahkan tidak ada waktunya syaitan itu memberikan kata lau, seandainya, untuk kemudian dia menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu lau itu datangnya dari syaitan. Perandaian. Begitu kekuatannya kalimat tauhid pada seseorang yang kemudian tertancap di dalam hatinya, apapun yang menimpanya selalu akan dia nilai sebagai kebaikan. Pertama yang muncul dari dia ketika menghadapi musibah, husnuzon kepada Allah. Bagus imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini takdir itu tidak akan terjadi kecuali melewati, yang pertama adalah ilmullah. Allah pasti tahu. Yang kedua kitabatullah, Allah pasti sudah tulis. Yang ketiga masyiatullah, pasti Allah sudah tentukan. Yang keempat adalah khalqullah, Allah pasti sudah ciptakan dan jadikan. Terjadi berarti sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tenang orang-orang yang beriman. Kemudian wa yadribu ay yubayyinu, menjelaskan Allahul amsala, Allah terhadap permisalan percontohan, linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka yatta'izuna, mengambil pelajaran, fayu'minuna, sehingga mereka beriman. Wa masalu kalimatin khabisatin, perumpamaan kalimat yang khabisah, yang tidak baik, yang buruk, hiya kalimatul kufri, yaitu kalimat kekufuran. Kasyajaratin khabisatin, seperti pohon khabisa yang buruk, yaitu pohon hanzalah. Ujatussat, ya, ustusilat, dicabut min fawqil ardi, dari tanah, malaha min qarar, tidak ada ketetapan, mustaqar, wasabatun, dan ketetapan. Kadzalika kalimatul kufri la sabata laha wala far'a wala barakah. Ucapan kekufuran itu tidak ada sabat, tidak ada ketetapan, tidak ada yang tumbuh darinya, dan tidak ada keberkahan. Tidak ada yang tumbuh darinya dan tidak ada keberkahan. Perhatikan, dakwah itu harus disampaikan dengan hak, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan cara yang Allah perintahkan, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Orang mungkin ketika mengatakan dakwah itu harus bercanda. Betul, mungkin itu membuat orang terhibur, tapi apakah itu mampu merubah? Tidak. Tetap yang mereka lakukan, tetap mereka akan lakukan. Pendekatan dengan metode melucu itu, ya, mungkin untuk mukaddimah atau kemudian membuat orang terhibur mungkin, tapi memberikan dampak untuk kemudian itu terpetunjuk, itu bukan dari metode Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu bagusnya kitab Bugis itu
pas dengan metode Al-Qur'an, yaitu megeten nama tongeng. Ya. Kalau ada orang yang suka mabungah, itu adalah diantara karakter yang susah untuk dipercayai oleh orang-orang Bugis. Mabungah dia kapan dia serius, kapan mabungah nah. Tapi kan kebanyakan dai-dai yang lucu itu banyak, betul. Tapi lihat, apa yang berubah dari situ? Apa yang berubah dari situ? Apakah mereka kemudian ya dihadirkan ketika acara ini? Apakah mereka semakin rajin salat 5 waktu? Apakah kemudian mereka meninggalkan penyembahan mereka, kesyirikan? Apakah ada perkembangan tauhid yang selama ini tahunan, puluhan tahun, apakah ada perkembangan? Tidak ada. Kenapa? Dakwah ini harus disampaikan sesuai dengan petunjuk. Seandainya cara itu bagus, maka itu sudah pasti digunakan oleh Rasul atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak itu bukan berarti memberikan pengaruh. Jadi makanya orang-orang yang berdakwah konsistenlah terhadap manhaj, ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lazimi itu karena yang memberikan hidayah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau berdakwah, mau terus disanjung, mau disenangi, mau terus diberi kedudukan dan kehormatan, berarti Anda salah tempat. Dakwah bukan tempatnya orang-orang yang ingin tidur di atas kasur yang empuk. Bukan di situ dakwah, bukan tempatnya. Istirahatnya dai itu kalau sudah mati, baru dia istirahat. Jadi kalau ada orang masuk di dalam dakwah ini dan mau merasa nyaman, itu salah tempat. Karena para rasul lihat bagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merasakan begitu berat, seperti itulah yang dirasakan, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyaddul bala al-anbiya, yang paling keras ujiannya itu para nabi, summal amsalu fal amsal, yang paling menyerupai kemudian yang paling menyerupai. Semakin kita menyerupai, meniti dakwanya, semakin kita tersiksa. Tapi jangan juga bahwa dakwah itu harus tersiksa, bukan juga seperti itu. Belum kepengen karena belum tersiksa. Kalau Allah memberikan kita kemudahan, jangan ambil kesulitan, seperti itu. Tapi ketika Allah menginginkan kita harus bersabar, maka bersabarlah, karena seperti itulah jalannya para nabi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah menetapkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid. Ingat, umat ini akan kuat dengan tauhid, bukan selainnya. Umat ini akan kuat dengan tauhid, bukan selainnya. Semakin banyak orang yang baik tauhidnya, semakin baik umat ini, walaupun jumlahnya sedikit. Perhatikan para sahabat, perhatikan di perang Badar misalnya, jumlah sedikit tapi tauhid waktu itu kuat. Ya, perhatikan di perang Siffin, ya, banyak jumlah tapi dipukul mundur. Jadi perbaiki tauhid, membangun generasi itu kita bangun tauhidnya. Wa fil hayatid dunya ya, di dunia Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat, ay fil qabri, yang membuat kita itu bisa menjawab pertanyaan itu ketika kita memiliki tauhid ini. Lamma yas'aluhumul malakani, ketika ditanya oleh dua malaikat an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim, tentang siapa Rabb mereka, apa agamanya dan siapa nabinya, fayujibuna bis sawabi, maka mereka mampu menjawabnya. Pengaruh apa? Pengaruh tauhid. Kama fi hadis Syaikhaini, sebagaimana hadisnya Bukhari Muslim. Wa yudhillullahu adh-dhalimina, yaitu al-kuffara. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Fala yahtaduna lil jawabi bis shawab. Mereka tidak bisa menjawab yang benar. Fal yaquluna la nadri. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" La adri. Kami tidak tahu. Siapa nabimu? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Karena mereka tidak dikuatkan dengan kalimat tauhid. Yang mau dikuatkan, maka kuatkan tauhidnya. Mau dikuatkan akhiratnya, kuatkan tauhidnya di dunia.
Alam tazar antara, tidakkah engkau melihat tanzur ilal ladzina baddalu ni'matallah, kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah, yaitu mensyukuri nikmat Allah kufran berupa kekufuran. Harusnya disyukuri, dia kufur. Hum kuffaru Quraisyin, mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Wa hallu anzalu, mereka menempatkan kaumahum, kaumnya, biidlalihim iyahum, karena mereka telah menyesatkannya, daral bawar, yaitu negeri atau tempat al-bawar, al-halak, kebinasaan. Ya, orang-orang kafir yang harusnya bersyukur, mereka kufur lalu kemudian menyesatkan kaumnya, maka mereka akan mendapatkan, akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu jahannama yaslaunaha yadkhulunaha, neraka jahannam, mereka akan memasukinya. Wa bi'sal qarar al-makar hiya, yaitu seburuk-buruk tempat. Wa ja'alu lillahi anda, dan mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, syuraka. Liyudillu, ya bisa liyadillu, bisa liyudillu. Yadillu mereka sesat, liyudillu mereka menyesatkan. Agar mereka sesat dan menyesatkan, an sabilihi dari jalan Allah, dinil Islam, yaitu agama Islam. Kul, katakan orang-orang seperti itu kepada mereka, tamatta'u bidunyakum qalilan, nikmati memang di duniamu sedikit. Fa inna masirakum, karena tempat kembali kalian, marji'akum, yaitu tempat kembali kalian, ya, ilan nar, kepada neraka. Fa inna masirakum waja'alu fa inna masirakum ilan nar, tempat kembali kalian adalah neraka. Ya, mungkin kita cukupkan di sini insyaallah. Kita lanjutkan sebentar. Sekarang kita di ayat 30. Ya. Kemudian kita akan masuk, katakan kepada orang-orang yang beriman, berikan salat, mengeluarkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau nampak, sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli, tebus menebus, dan tidak ada lagi persahabatan. Kita akan masuk di sini. Jadi tadi apa yang kita baca, coba perhatikan bagaimana karakter dakwah tauhid itu, seperti apa orang berdakwah, mendakwakan tauhid, dan seperti apa orang-orang menentang dakwah tauhid, ya, itu akan sangat nyata dan kelihatan, sehingga kemudian itu menjadi bekal bagi kita di dalam berdakwah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.